Selain itu, dokter wabah juga membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien guna mencegah terjadi kontak kulit antara plague doctor dengan pasien yang terjangkit wabah. Meskipun kostum yang mereka gunain tuh udah kayak ketutup banget ya, tapi nggak sedikit juga tuh plague doctor yang ikut terkena dampak wabah dan meninggal. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini dalam segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana di segmen ini kita tuh bakal ngebahas tragedi-tragedi, sejarah-sejarah, dan the untold story yang pernah terjadi. Sebelumnya, buat kalian yang nonton video kali ini semoga diberi kesehatan selalu. Terus yang punya jualan semoga laris selalu. Ya pokoknya doa yang baik-baik lah buat kita semua. Semoga kita bisa melewati masa-masa ini. Nah, di video kali ini gue tuh pengen banget ngebahas tentang wabah yang pernah ada dan bahkan bisa dibilang wabah ini tuh sangat mematikan, bernama pes atau orang-orang barat menyebutnya dengan Black Death. Di mana wabah ini pun pernah menjadi pandemi di Eropa dan menewaskan 60% atau 2/3 penduduk dari Eropa. Jadi orang yang terjangkit wabah ini kulitnya tuh bakal menghitam. Nah, kulit yang menghitam tersebut disebabkan oleh adanya jaringan yang mati. Biasanya bagian tubuh yang menghitam tersebut adalah jari tangan, jari kaki, atau bagian ujung hidung. Ya intinya tuh nggak bisa bayangin lah kalau misalnya kita tuh ada di zaman itu, ditambah lagi kan dunia medis tentunya belum berkembang sedemikian rupa layaknya di hari ini. Dan yang bikin lebih syoknya lagi, saat itu tuh diperkirakan ada 75 juta sampai 100 juta orang yang meninggal karena kena dari wabah ini. Makanya bisa dibilang kalau wabah ini adalah yang terburuk sepanjang kehidupan umat manusia. Nah, ternyata wabah ini juga pernah melanda Indonesia atau tepatnya Pulau Jawa. Sebelum gue mulai video lengkapnya, gue tuh pengen ngasih tahu ke kalian kalau hoodie yang gue pakai ini itu keluaran terbaru dari hoodieku. Baru banget di launching, jadi kalau misalnya kalian pengen beli langsung aja nih, gue taruh linknya di deskripsi. Langsung aja kita mulai videonya. Black Death sebetulnya sampai dengan sekarang masih belum bisa dipastikan tuh asal muasal dari wabah ini. Ada yang bilang dari Asia Tengah, ada yang bilang dari Timur, tapi bagi sebagian kalangan wabah ini disebut berasal dari provinsi Hubei, Cina. Lalu barulah dibawa oleh orang-orang Mongol ke Eropa. Loh, kok mirip-mirip? Sekitar bulan Oktober tahun 1347, ada 12 kapal nih lagi berlabuh di pelabuhan Sisilia, Italia. Saat itu, warga di dekat pelabuhan tuh dikejutkan dengan para pelaut yang ada di kapal tersebut. Karena tubuh dari para penumpang yang ada di kapal dipenuhi bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah. Dan yang bikin mereka semakin terkejut lagi, karena sebagian besar dari para penumpang kapal tersebut sudah tewas dan bahkan yang lainnya sudah sekarat. Dari situlah mulai otoritas Sisilia mengusir 12 kapal dagang tersebut.
Tapi ya kayaknya udah terlambat, karena penyakit yang menyerang para pelaut tersebut sudah mendarat di Italia. Dan beberapa bulan kemudian, para penduduk di kota Florence, Italia mulai meninggal karena penyakit tersebut dan barulah menyebar tuh ke seluruh Eropa. Nah, sebenarnya kenapa sih penderita dari penyakit ini dinamakan Black Death? Walaupun gejalanya itu nggak sama semua, ada yang berbeda-beda, tapi alasan kenapa penyakit ini dinamakan Black Death adalah karena salah satu dari gejalanya itu membuat beberapa area tubuh dari penderita membusuk dan berubah warna menjadi hitam. Mungkin perubahan beberapa area tubuh yang membusuk itulah yang membuat orang-orang pada sangat kengerian saat itu. Penderita Black Death akan mengalami kematian jaringan pada ujung jari tangan, kaki, atau hidung hingga warnanya menghitam. Jenis ini paling berbahaya karena penderitanya bisa mati bahkan sebelum gejalanya muncul. Penyakit ini ditandai dengan pendarahan, bagian tubuh yang menghitam, nyeri perut, diare, muntah, demam, dan lemas. Dunia medis menamakan pes jenis ini dengan septicemic plague yang menyerang aliran darah. Jadi bisa kalian bayangin ya, ngeri banget kalau sampai terkena penyakit ini di kala itu. Nah, buat orang-orang yang udah terkena penyakit Black Death, dia tuh bakal mengurung diri di dalam rumah mereka. Jadi ya mereka tuh nggak pengen keluar rumah, kecuali kondisinya itu udah bener-bener parah sehingga mereka harus keluar rumah pada saat itu. Nah, buat orang-orang yang punya duit, jadi mereka tuh justru malah pindah ya. Nggak pengen tinggal di perkotaan karena emang kan tingkat kehidupannya itu tinggi. Nah, mereka tuh lebih milih tempat-tempat yang sepi kayak di pedesaan. Salah satu yang menarik buat dibahas dari wabah Black Death ini adalah kostum dari para dokter. Kalau kalian lihat tuh ya, kostum dari para dokter itu bisa dibilang aneh dan menyeramkan lah ya. Mungkin aja kalian yang lihat sekarang tuh bisa senyum-senyum ya, tapi tentunya tidak bagi mereka yang hidup di kala itu. Sebenarnya kalau sekarang itu disebut sebagai APD atau alat pelindung diri kali ya. Nah, mereka-mereka itu tuh yang tadi dulunya tuh disebut sebagai Plague Doctor atau bahasa Indonesianya disebut dokter wabah. Nah, kalau kalian lihat kostum dari Plague Doctor ini tuh, yang kayak tadi gue bilang, rada-rada serem juga. Jubah hitam panjang, udah gitu ada topeng dengan paruh burungnya. Yang paling menjadi sorotan ya udah pasti masker atau topeng menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Tapi dalam paruh burung itu ternyata ada rempah-rempah seperti mint, sari mawar, dan lainnya untuk menyaring udara agar nggak kecium tuh aroma busuk dari jenazah korban wabah atau udara yang telah terkontaminasi dengan wabah. Jadi bisa kalian bayangin ya guys, baunya saat itu tuh seperti apa hingga harus kayak gini. Selain itu, dokter wabah juga membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien guna mencegah terjadi kontak kulit antara Plague Doctor dengan pasien yang terjangkit wabah. Meskipun kostum yang mereka gunain tuh udah kayak ketutup banget ya, tapi nggak sedikit juga tuh Plague Doctor yang ikut terkena dampak wabah dan meninggal. Nah, peran dari dokter wabah itu benar-benar besar banget saat itu. Mereka mendata jumlah korban dan juga bahkan ikut menguburkan tuh korban-korban yang tewas saat itu. Nah, karena perannya tuh yang besar banget atau bisa dibilang istimewa lah. Nah, nggak jarang juga tuh terjadi penyalahgunaan atau malpraktik yang dilakukan oleh dokter wabah. Ya ini bisa dibilang oknum sih, karena kan nggak semuanya. Tapi nggak jarang tuh malpraktik yang dilakukan kepada pasien menyebabkan pasien itu jadi meninggal karena eksperimen yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibat adanya malpraktik terus juga kostumnya yang rada-rada serem, pasti kan orang-orang di zaman itu melihat si dokter wabah ini kayak gimana gitu ya, rada-rada segen lah. Makanya sempat ada tuh julukan buat dokter wabah ini dengan malaikat maut. Ya mungkin pada saat itu orang-orang tuh pada mikir kalau udah didatengin nih sama si dokter Plague ini, ya udah nggak lama lagi tuh hidup mereka saat itu.
Nah, selain isu malaikat maut, ternyata ada juga tuh isu-isu atau tahayul lah yang berkembang selama wabah ini berlangsung di masyarakat. Kayak misalnya nih, gue bacain ya, ada tuduhan yang menyebutkan sekelompok orang seperti kaum Yahudi, pengemis, penderita lepra, biarawan itu sebagai biang keladi dari wabah mematikan ini. Nah, ini yang paling konyol juga nih menurut gue. Ada juga yang menuduh hewan kucing sebagai biang keladi dari wabah ini. Hah? Kucing? Saat itu, kucing itu dianggap sebagai pembawa kutukan dan juga jelmaan dari setan atau penyihir, terutama kucing yang berwarna hitam. Dugaan-dugaan tanpa dasar itulah yang akhirnya membuat kucing itu diburu dan dibantai pada masa-masa itu. Nah, karena hal ini juga lah yang membuat Black Death itu malah jadi makin menggila. Kucing adalah predator tikus, sedangkan menurut salah satu penelitian, penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri yang berasal dari kutu dan hewan-hewan pengerat seperti tikus. Di mana manusia itu dapat terkena penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut. Jadi membunuh kucing tentunya yang membuat populasi tikus itu semakin meningkat dan tidak terkendali. Tapi ya lagi-lagi karena orang-orang udah terlanjur percaya dan mereka nggak sadar, mereka tuh terus-terusan membantai kucing dalam jangka waktu yang lama loh. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah kucing yang dibantai saat itu. Tapi bisa dipastikan kalau jumlahnya itu sangat banyak. Black Cat, Black Death. Pembantaian terhadap kucing ini bisa dibilang sebagai salah satu kesalahan terbesar orang-orang Eropa pada saat itu ya, tentu aja. Karena kan kucing itu predator alami tikus yang mengakibatkan tikus-tikus itu jadi banyak dan tidak bisa dikontrol saat itu. Nah, jadi udah terjawab ya gimana sih penyebaran Black Death pada saat itu. Selain gigitan kutu yang menempel di hewan-hewan pengerat seperti tikus dan lain-lain, ternyata penyebarannya itu juga bisa dari droplet sesama orang yang mengidap penyakit tersebut. Duh, nggak bisa bayangin saat itu. Nah, selanjutnya kalian pasti penasaran, gimana sih Bang wabah ini berakhir? Kan dampaknya itu parah banget. Ya, mirip-mirip yang itulah. Nah, ternyata dari sumber yang gue baca nih, belum diketahui dengan pasti gimana wabah ini bisa berhenti. Tapi menurut sebagian ahli, hal itu berkaitan dengan jarak dan karantina. Seperti mengisolasi dulu tuh para pelaut yang baru datang di sebuah tempat lah. Sampai mereka terbukti udah nggak sakit lagi. Nah, awalnya itu mereka diisolasi sampai 30 hari guys, bayangin. Nah, itu aja seiring berjalannya waktu dikiranya kurang. Makanya orang-orang Venesia itu menambah waktu isolasi jadi 40 hari atau ya bisa dibilang karantina lah. Loh, kok mirip-mirip yang itu lagi ya? Nah, ternyata wabah Black Death ini juga pernah ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kalau di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan nama pes. Kota Malang di Jawa Timur lah yang menjadi kota pertama yang terserang wabah ini di tahun 1910. Baru tuh menyebar ke daerah-daerah lainnya kayak Semarang, Jogja. Terus tuh sampai menyebar ke arah barat dari Cirebon, Priangan, sampai juga di kota Batavia. Hingga akhirnya menyebar kemana-mana tuh dan menyebabkan kasus kematian meningkat. Dari sumber yang kita baca nih, di Jawa Barat tercatat angka kematiannya itu mencapai lebih dari 70.000 jiwa dari tahun 1910 sampai 1939. Wabah pes ini benar-benar membuat banyak korban jiwa di Pulau Jawa. Dengan adanya wabah ini membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami banyak kerugian. Seperti kehilangan banyak pekerja dan juga buruh kasar yang biasa tenaga kerjanya itu mereka pakai kayak di perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan jalan. Pemerintah kolonial Belanda emang sebelumnya juga udah pernah ngalamin wabah ini di Eropa, makanya dia mulai ngambil tindakan tuh untuk memerangi wabah pes ini di Pulau Jawa.
Karena kan tentu aja ini jadi ancaman bagi eksistensi pemerintah kolonial Belanda di tanah Jawa. Wabah pes yang menyebar di Nusantara ini menyebabkan kepanikan besar. Ya iyalah, siapa coba yang nggak panik? Dan bahkan ada anggapan kalau cara pemerintah kolonial Belanda mengatasi wabah ini justru malah lebih seram dari penyakitnya sendiri. Pihak kolonial kayak ngutus dinas kesehatan publik gitulah buat membentuk program pemberantasan wabah pes. Tapi ya usaha itu malah kacau balau karena ada kesenjangan kelas dan juga sentimen ras dari pihak kolonial. Dokter-dokter Eropa di kota Batavia banyak yang nolak tuh buat ngobatin pasien pes yang rata-rata orang pribumi. Mereka juga nolak buat dikirim ke daerah-daerah. Ya intinya mereka menolak lah buat ngobatin pasien orang pribumi. Cuman lagi-lagi ya mungkin ini oknum bukan semuanya. Hingga akhirnya dokter-dokter Jawa lah dari lulusan Stovia tuh yang menyelamatkan pada saat itu. Hingga ada satu dokter tuh yang sangat terkenal ya di zamannya, yaitu Dokter Cipto Mangunkusumo. Dengan kehadiran dokter-dokter ini tentunya membantu memerangi wabah ini, khususnya bagi orang-orang pribumi pada saat itu. Black Death. Itu dia guys, wabah Black Death atau pes ya, yang disebut-sebut sebagai wabah terburuk sepanjang sejarah umat manusia yang pernah terjadi di Eropa, di mana pada saat itu menewaskan 60% atau 2/3 penduduk di Eropa. Dan gejala yang ditimbulkan dari orang yang terinfeksi penyakit ini tuh juga mengerikan banget ya, kalau kalian udah dengar tadi tuh, di mana beberapa area tubuhnya tuh bakal jadi hitam dan kemudian membusuk. Tapi ya lagi-lagi nih, kalau menurut gua kita jadi dapat pelajaran dari video kali ini. Cara mencegahnya itu ya dengan menjaga kebersihan rumah sama lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau kotor itu kan nanti hewan-hewan pengerat kayak tikus gitu bisa tinggal di situ, nanti beranak-anak jadi punya komunitas sendiri, komunitas. Ya intinya jangan biarin deh tikus-tikus sama hewan jenis pengerat itu kumpul dan berkembang biak dari kesalahan kita karena kitanya jorok. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin atau ada yang salah nih menurut kalian, bisa banget langsung komen aja di bawah. Dukung terus karya-karya kita dengan cara subscribe, like, comment, share videonya yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!